Baik, selamat pagi anak-anak ibu. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Selamat bertemu kembali di tahun pelajaran yang baru. Semoga kita dapat melalui hari-hari kita dengan baik. Baik, sebagai mata pelajaran kita yang pertama di pagi hari ini yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Sebagai judulnya adalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Dalam pelajaran ini kita dituntut harus mampu menjelaskan apa hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, kita harus bisa atau dapat menjelaskan sifat-sifat hak asasi manusia itu sendiri. Yang ketiga, kita bisa menjelaskan definisi kewajiban asasi manusia. Dan yang keempat, kita bisa membuat atau menyebutkan contoh hak asasi manusia dan contoh kewajiban asasi manusia. Nah, baik anak-anak ibu, kita masuk ke materinya, yaitu pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau yang sering disebut dengan singkatan HAM merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ibu ulangi. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai hak pokok atau hak dasar, ini hak asasi manusia ini senantiasa diperjuangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun istilah hak asasi manusia atau HAM itu pertama sekali muncul pada tahun 1948. Hak asasi muncul dan berkembang seiring dengan lahirnya Universal Declaration of Human Rights. Dalam bahasa Indonesia, pernyataan negara-negara dunia tentang hak asasi manusia. Universal Declaration of Human Rights ini selalu diperingati negara-negara di dunia pada tanggal 10 Desember. Setiap tanggal 10 Desember, negara-negara di dunia selalu memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia memiliki dimensi dan nilai yang universal. Memiliki dimensi dan nilai yang universal. Artinya, hak asasi manusia harus dinikmati, harus dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia di dunia. Harus dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia di dunia. Nilai universal dalam HAM kemudian dikukuhkan dalam instrumen nasional maupun internasional dan diterjemahkan dalam berbagai produk hukum. Nah, nilai universal dalam HAM ini memiliki instrumen atau yang kita sebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. Jadi, dia bersifat umum. Dia mempunyai nilai yang universal yang dinikmati oleh seluruh umat manusia. Kemudian, hak asasi manusia itu mempunyai sifat-sifat khusus yang membedakannya dengan hak-hak yang lain. Sifat-sifat hak asasi manusia itu sebagai berikut. Yang pertama, universal atau menyeluruh. Artinya, hak asasi manusia berlaku bagi semua manusia tanpa terkecuali.
tanpa melihat perbedaan suku, tanpa melihat perbedaan agama, tanpa melihat perbedaan golongan. Semua manusia memiliki hak asasi tersebut. Inilah yang dikatakan bersifat universal. Yang kedua, sifat yang kedua, utuh. Artinya, hak asasi manusia ini tidak dapat dibagi-bagi. Tidak dapat dibagi-bagi. Baik itu lebih kecil ataupun lebih besar. Jadi dia bersifat utuh, tidak boleh dibagi-bagi. Sifat yang ketiga, hakiki. Artinya, hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan. Melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai hak dasar atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Jadi dia bersifat hakiki, melekat pada setiap manusia. Yang dalam arti juga, jika manusia itu meninggal, maka hak asasinya hilang. Karena hak asasi manusia itu melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan. Sifat yang keempat, permanen ataupun kekal. Artinya, hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tidak dapat dipindah tangankan atau tidak dapat dicabut oleh kekuatan apapun dan oleh siapapun. Permanen, tidak boleh dipindah tangankan, tidak boleh dicabut oleh kekuatan apapun dan oleh siapapun. Itulah sifat-sifat hak asasi manusia. Yang kemudian, setelah kita mengetahui hak asasi manusia, sekarang kita masuk kepada apa kewajiban asasi manusia. Kalau ada hak, berarti ada kewajiban. Ada kewajiban, berarti ada hak. Maka sekarang kita harus mengetahui apa itu kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. Ibu ulangi, kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. Pada setiap hak melekat sebuah kewajiban. Pada setiap hak melekat sebuah kewajiban. Atau dalam artian, di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Atau sebaliknya, kalau sudah ada kewajiban, kamu laksanakan kewajiban, maka kamu memiliki hak. Oleh karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada kewajiban asasi manusia. Nah, tadi kita sudah jelas mengetahui apa pengertian hak asasi manusia dan apa pengertian kewajiban manusia. Nah, sekarang kita mau lihat contoh hak asasi manusia. Ada banyak contoh-contoh hak asasi manusia yang dapat kamu lihat dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ini contoh hak asasi manusia antara lain dari contoh-contoh hak asasi yang banyak tadi. 1. Hak kemerdekaan memeluk agama, beribadat menurut agamanya masing-masing. Ini merupakan salah satu contoh hak asasi manusia. Contoh yang kedua, menyatakan pendapat. Kita mempunyai kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat, tetapi perlu kamu ingat, mengeluarkan pendapat, menyatakan pendapat harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Contoh yang ketiga,
memilih dan dipilih. Setiap manusia mempunyai hak memilih dan dipilih. Contoh yang keempat, mendapat dan memilih pendidikan. Kita bebas punya hak memilih pendidikan apa yang kita inginkan, asalkan kita memenuhi syarat yang ditentukan. Contoh yang kelima, mendapat perlindungan hukum. Setiap manusia punya hak mendapat perlindungan hukum. Nah, inilah merupakan atau beberapa contoh hak asasi manusia. Kalau sekarang kita atau kamu sudah mengetahui ada beberapa contoh hak asasi manusia, maka kita lihat contoh kewajiban asasi manusia. Sama seperti contoh hak asasi manusia. Kewajiban asasi manusia pun banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak. Tadi ini hanya beberapa contoh. Ingat, ini hanya beberapa contoh. Contoh kewajiban asasi manusia antara lain: 1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini kewajiban kita. Jika kita mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hak kita mendapat perlindungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti yang Ibu katakan tadi, di mana ada kewajiban, di situ akan timbul hak. Contoh yang kedua, ikut serta dalam pembelaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, siapa yang akan ikut serta dalam pembelaan negara itu diatur oleh undang-undang. Tetapi kita punya kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini kewajiban kita, bukan hak, tapi kewajiban. Contoh yang ketiga, menghormati hak orang lain. Tadi kita mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak asasi. Maka satu dengan yang lain kita harus saling menghormati. Menghormati hak orang lain, anak-anak, itu merupakan salah satu contoh kewajiban asasi manusia. Nah, contoh yang keempat, menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Kita memiliki atau negara kita memiliki atau mengakui ada banyak agama, ada 6. Nah, agama yang satu dengan agama yang lain itu pasti berbeda. Maka kita punya kewajiban menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dengan kita. Itu kewajiban ya anak-anak ibu, itu kewajiban kita. Contoh yang kelima, bermoral dan beretika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bermoral dan beretika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita punya kewajiban. Walaupun diberikan kebebasan mengeluarkan pendapat, tetapi kita tetap mengeluarkan pendapat sesuai dengan etika yang berlaku dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, itu beberapa contoh yang dapat kita lihat sampaikan pada pagi hari ini. Bagi anak-anak ibu, ada banyak contoh-contoh yang lain, baik contoh hak asasi manusia maupun contoh kewajiban asasi manusia yang dapat kamu lihat dan kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sekolah, dalam lingkungan masyarakat, maupun dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Baik anak-anak ibu yang ibu cintai, yang baik-baik hati, dengan kita mempelajari apa hak dan kewajiban asasi manusia, ibu berharap kamu dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Ibu akhiri dengan salam selamat pagi. Semoga kita sehat-sehat, selamat bertemu kembali untuk esok hari. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.